Dalam praktek sampai Mahkamah Agung, agar audit dari ahli digital forensik memenuhi syarat, diperlukan berbagai persyaratan. Salah satu contoh kasus terbesar akhir-akhir ini adalah kasus narkoba Jenderal Teddy Minahasa, di mana saya sebagai salah satu kuasa hukumnya. Pada waktu itu ada 2 ahli digital forensik. Salah satu pertanyaan pertama adalah, apakah saudara ahli punya sertifikat internasional sebagai ahli digital forensik? Itu pertanyaan pertama. Karena di pengadilan umum itu, kalau Anda tidak punya, Anda tidak diakui. Yang kedua, salah satu syarat mutlak agar digital forensik sah adalah account tersebut, aplikasi tersebut harus dikasih secara utuh kepada ahli, kemudian diaudit, kemudian ada istilahnya itu di-celebrate, isinya semua dibongkar. Itu mirip dengan audit kantor akuntan. Tidak mungkin kantor akuntan melakukan mengeluarkan neraca rugi laba tanpa diaudit semua dokumen dari perusahaan. Pertanyaan saya, apakah Anda pernah melakukan audit digital forensik di mana KPU, ya ini harus KPU menyerahkan kepada saudara si rekap tersebut untuk Anda audit? Pernah nggak dikasih? Dan kemudian dibuat berita acaranya dan kemudian di-celebrate isinya semua. Disitulah ketahuan kelemahan sistemnya dan sebagainya. Dan itu banyak parameternya. Pertanyaannya, apakah Anda itu hanya membuat kesimpulan dari publikasi-publikasi di media dan tuduhan-tuduhan saja, sepotong-sepotong, tanpa pernah melakukan celebrate atau digital forensik utuh isi dari si rekap tersebut? Terima kasih. Baik, dari Hakim. Cukup, silakan Pak Yudi dijawab singkat-singkat saja. Terima kasih. Mungkin dari yang terakhir ya, Pak Hotman. Celebrate itu nama alat, Pak, untuk kepentingan mobile forensik. Jadi istilah di celebrate itu tidak tepat itu ya. Beberapa pertanyaan mungkin yang coba saya cermati. Pertama kepada penanya dari KPU. Jadi tadi yang saya sampaikan itu memang sumber datanya itu adalah dari file yang disampaikan kepada partai ya. Nah, kami mencoba untuk melakukan query, melakukan pengecekan ya. Memang tidak melakukan apa yang disebut dengan pengecekan berjenjang. Jadi dalam di dalam prinsip kami, karena sudah terdigitalisasi semua mekanisme, seharusnya hal-hal semacam itu tidak lagi terjadi ya. Jadi berkaitan dengan DPT tadi ya. Jadi kami mencoba melakukan analisis itu berdasarkan file yang disampaikan kepada partai, kemudian kita coba lakukan searching, filtering berkaitan dengan beberapa field ya, dan kemudian ketemulah angka seperti itu. Jadi memang tidak melakukan verifikasi secara faktual ya. Kemudian yang terkait dengan, sekali lagi mungkin kembali ke Pak Hotman ya. Jadi yang saya sampaikan itu adalah pola pikirnya Pak, pola pikir digital forensik ya. Jadi kami dalam paparan ini tidak menyatakan bahwa kami melakukan aktivitas digital forensik. Karena memang kalau digital forensik secara resmi itu harus ada request, harus ada banyak prosedural ya. Nah yang kita lakukan itu adalah berdasarkan data dan fakta yang ada ya. Kami tadi menampilkan source code. Dari mana source code itu? Dari yang terpublikasi sebenarnya. Siapapun bisa sebenarnya, karena itu bisa didapatkan secara langsung di dalam publik ya. Orang-orang IT saya kira mengerti betul apa yang disebut dengan web scraping, apa yang disebut dengan JSON ya, itu hal yang sudah biasa dilakukan. Jadi secara prinsip kita tidak melakukan digital forensik ya. Dan kalau berkaitan dengan kompetensi, alhamdulillah saya sudah hampir 20 tahun bergelut dalam dunia digital forensik, punya S2 digital forensik, S3 pun juga digital forensik. Kalau untuk masalah sertifikasi, dulu pernah mengikuti beberapa sertifikasi. Terima kasih. Kemudian berkaitan dengan dari Bang Refli dan Pak Bambang, mengenai kapan mulai terdeteksi angka itu. Jadi, kalau kita membuka satu situs, nama itu adalah web archive atau arsip internet itu, maka kita bisa melihat pada tanggal 14 Februari jam 18 itu ada saat pertama kali si rekap itu muncul datanya. Jadi dalam WIB itu kurang lebih sekitar jam 18.30. Nah, angka yang muncul itu sudah di angka 57, kalau tidak salah ya, 20 sekian untuk 01, 57 untuk 02, kemudian
03 pun ada angka itu. Ya. Nah, angka ini tidak banyak berubah. Bahkan ketika saya sampaikan, ketika ada pernyataan mengenai ada kesalahan terkait dengan 154.000 TPS, itu ternyata tidak berdampak. Ya. Logikanya, ketika proses verifikasi, ketika data itu masuk, ya, maka tentunya proses validasi itu akan bergerak dengan cepat, dinamis. Ya. Nah, dinamis itu tentunya akan juga berdampak kepada pergerakan angka. Dan saya kira itu pernah terjadi pada kalau ada publikasi-publikasi hasil itu selalu ada pergerakan angka. Ya. Nah, pergerakannya tidak terlihat seperti itu. Kemudian kenapa yang muncul di Sirekap dengan yang berjenjang ini sama? Ya, justru itulah yang menjadi pertanyaan, kenapa yang sama? Ya. Jadi ketika ada permasalahan di Sirekap, kemudian dikonfirmasi dengan berjenjang, ternyata kok sama gitu ya. Nah, itu justru yang harusnya nanti menjadi kewenangan dari mungkin majelis atau siapapun memerintahkan untuk kepentingan audit, untuk memeriksa betul kenapa kok bisa seperti ini gitu. Terkait dengan hilangnya metadata hasil. Jadi memang dalam dunia image forensik khususnya bahwa yang namanya metadata itu sesuatu yang krusial. Metadata itu akan memberikan identitas mengenai keaslian originalitas suatu objek. Ya. Dalam hal ini, kalau saya gambar diunggah, maka akan ada metadata. Di situ akan cerita mengenai kapan, kemudian kualitasnya sebagainya. Nah, dalam kasus ini kami melihat bahwa ada upaya untuk kemudian mendrop informasi metadata. Dengan hilangnya metadata, maka kemudian kita tidak bisa lagi memverifikasi. Kalau dari sisi aspek hukum forensik, ketika suatu data metadata sudah hilang, kita tidak bisa lagi mengatakan itu sebagai asli, ya, otentis. Ya, kenapa? Karena sudah hilang hal-hal yang menjadi alat ukur mengenai autentikasinya, originalitasnya gitu. Kemudian terkait dengan bahwa tahun berapa tadi ya, ada DPT yang terpublikasi ya, secara umum di publik ya. Mungkin sebenarnya dari satu sisi, apalagi dengan adanya undang-undang PDP, justru yang punya tanggung jawab untuk mengawal, menjaga data-data pribadi, termasuk nama, alamat, itu tentu data pribadi, adalah mereka yang memegang data itu, pengelola datanya, ya seperti itu. Nah, seharusnya mereka yang memberikan klarifikasi. Jadi ketika tidak ada klarifikasi, tentunya itu menjadi suatu pertanyaan, kenapa tidak diklarifikasi gitu. Kemudian terkait dengan adanya beberapa ilustrasi mengenai perubahan fasilitas ataupun akses daripada mobile Sirekap. Tadi disampaikan di dalam presentasi bahwa pada tahap awal yaitu staging, ya, staging itu ada sebuah istilah di dalam pengembangan aplikasi, yaitu tahap untuk konfirmasi desain, konfirmasi segala sesuatunya, dan saat itu tidak ada masalah. Waktu itu kita melihat saat staging ini satu akun KPPS itu satu device, ya, seperti itu. Tetapi ketika kemudian muncul versi berikutnya, ada beberapa versi update itu, khususnya pada versi 241 itu, kita coba lakukan lagi reverse engineering. Ya. Jadi kami sampaikan reverse engineering itu adalah sebuah proses untuk kita mencoba mengambil source code yang ada, kemudian kita melihat bagaimana cara kerjanya untuk kepentingan mempelajari prosesnya. Nah, kita menemukan ada beberapa code yang ternyata setelah kita coba terjemahkan kode itu bermakna bermakna memberikan fasilitas kepada satu KPPS untuk bisa juga login ya, di beberapa device dan di beberapa wilayah gitu. Itu mungkin yang terjadi. Maksudnya gini, saya bisa tambahkan sedikit ada supaya ini klarifikasi. Maksudnya gini, kalau satu apps mobile itu setelah diserahkan oleh vendor kepada pemilik itu tidak ada masalah, tapi beberapa hari sebelum pencoblosan menurut yang tadi dikemukakan itu ada masalah, dan masalah itu memberikan akses pada orang selain pemilik itu untuk juga mengubah, itu kan kecurangan ada di situ, Pak. Apakah pengubahan itu yang tidak diketahui dari source yang tadi itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan yang mulia angka-angka itu? Saya kira itu dia memberikan suatu kesimpulan terhadap. ini pertanyaan bukan kesimpulan. Pak Bambang ya, Pak Bambang tidak menambahkan tapi menjelaskan pertanyaan sebelumnya. Ya, pertanyaan kan? sebelumnya. Sudah jelas, Pak Yudi sudah jelas. Ya, jawab, Pak. Ya, penjelasan saya itu tadi bahwa ujungnya itu adalah potensi ataupun bisa menjadi sarana terfasilitasinya kecurangan. Ya, jadi adanya perubahan-perubahan itu menjadi sebuah sarana untuk terfasilitasinya suatu kecurangan seperti itu. Baik, bisa dipadatkan Pak yang belum dari KPU. Satu, ada mau di majelis?
Hotman Paris mau izin? Ada yang tadi belum terjawab Ya pertanyaan kami. nanti di terakhir mungkin akan ditambahkan. Oke. Silakan Pak. Dari pemohon sudah selesai atau? Sudah, saya kira sudah. Silakan ke KPU sudah. Sudah yang mulia. Dasar bahwa yang dijadikan kajian Bapak itu Sirekap atau yang 360 belum tadi? SK 360. Ya, artinya kami melihat bahwa pernyataan mengenai Sirekap sebagai alat bantu jenjang itu sebenarnya dari aspek teknis itu adalah sebuah alat utama sebenarnya. Nah, sementara kalau kemudian di pernyataan bahwa itu sebagai alat hitung berjenjang itu adalah untuk kepentingan tadi hasil akhir ya. Tapi yang kami coba angkat isu ini adalah bahwa seharusnya Sirekap itu sebagai alat bantu utama untuk perhitungan ya. Jadi data utama yang tersimpan itu dari 800 ribuan TPS itu ada di Sirekap gitu ya. Seperti itu ya. Seharusnya dengan kualitas yang sesungguhnya yang handal itu semuanya bisa tercetak di situ ya. Kalau mau verifikasi di situ, kalau mau validasi ada di situ semuanya gitu. Baik, Pak Otman yang mana yang boleh jawab? Izin majelis termohon. Iya. Pertanyaan kami bukan itu. Pertanyaan kami adalah. Ya bisa jawab itu, biar dijawab itu. Oh baiklah, karena tahunya cuma Iya. itu ya. Jangan dianggap tidak tahu yang ditanyakan. Tidak. Baik, yang Pak Otman apa yang Pak Otman yang belum jawab? Tadi hasil audit saudara kan untuk dipakai sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Dan Anda tadi mengatakan memang persyaratan formal untuk itu belum dipenuhi, yaitu ada request dan pemilik account harus ngasih secara sukarela. Tolong dikonfirmasi bahwa memang secara formal persyaratan hasil audit saudara itu bukan untuk secara resmi, belum memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti resmi di pengadilan, tapi hanya sepihak dari Anda sendiri. Saya coba mengklarifikasi yang mulia bahwa saya katakan saya tidak melakukan digital forensik atau audit forensik. Yang saya ambil itu adalah pola pikir seorang digital forensik di dalam melihat keganjilan-keganjilan itu. Jadi menangkap data, menganalisis gitu ya. Seperti itu yang mulia. Bukan audit ya. Ya, bukan. Asumsi doang berarti asumsi majelis ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Ali, Pak Yudi keterangannya. Oh, Terima kasih. ada tambahan dari Hakim sedikit, Pak Yudi. Ya. Sabar sebentar. Dari Terima Pura kasih. Guntur. Terima kasih yang mulia Pak Ketua. Pak Yudi, ada sedikit yang menggantung statement Bapak. Tadi Bapak mengatakan ada koreksi data Sirekap ya, tetapi tidak nampak ada fluktuasi. Gitu ya? Ya. Ya, pertanyaan saya itu sesuai dengan keahlian Bapak, apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hal seperti itu? Ada koreksi, tapi tidak nampak fluktuasi data pada Sirekap. Apa faktornya? Kan Bapak ahli IT kan pasti bisa memahami kira-kira faktornya yang disebabkan kalau begini, kalau terjadi mestinya menurut penalaran yang wajar kalau terjadi terjadi koreksi mestinya harus ada fluktuasi, ada perubahan dari data. Nah, menurut keahlian Bapak itu faktornya apa tuh kira-kira? Bukan kira, menurut keahlian Bapak. Silakan Pak Yudi. Kasih. Terima kasih yang mulia. Jadi Ada satu lagi dari Prof ini, Hakim yang mulia. Baik, terima kasih. Pak Yudi, begini, ini Pak Yudi kan memang ahli di bidang IT ya Pak ya, dan mungkin juga sudah mengikuti terkait dengan proses seperti ini pada waktu 5 tahun yang lalu ketika KPU menggunakan situng. Saya ingin kemudian ada tambahan sesuai dengan keahlian dari Pak Yudi, apa sesungguhnya yang signifikan berubah dari situng kemudian menjadi Sirekap itu pada saat itu juga disebut sebagai alat bantu gitu. Nah ini tolong ada penjelasan yang lebih mendalam soal itu. Karena dulu juga situng ini juga menjadi salah satu yang dipermasalahkan di dalam proses persidangan dan sekarang muncul lagi Sirekap. Lah ini coba dijelaskan dari sisi keahlian Bapak apa sesungguhnya sudah berubah sebagaimana juga pada waktu persidangannya dulu itu juga ditekankan mengenai bagaimana seharusnya untuk lebih mengoptimalkan keakuratan dari penggunaan sistem itu. Coba dijelaskan apakah ada perbedaan yang sangat signifikan dari kedua sistem itu. Terima kasih. terima kasih yang mulia. Tadi terkait dengan kenapa tidak ada
fluktuasi ya, ketika ada perubahan tidak ada fluktuasi. Dalam pemahaman saya seharusnya ada proses yang disebut dengan real time ya. Real time itu artinya ketika ada perubahan data maka langsung terupdate gitu ya. Nah, kelihatannya ini tidak dilakukan proses real time, tetapi mungkin disimpan dulu dalam suatu satu bagian begitu ya, sehingga kemudian setelah selesai semua baru kemudian dipublish lagi ya. Kalaulah itu dilakukan secara real time, proses data real time, maka itu akan jelas akan merubah juga data-data tersebut gitu ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan situng, mohon maaf yang mulia, saya 5 tahun lalu tidak terlibat langsung dalam situng ini, tetapi dari kajian ataupun dari pengamatan saya, yang sekarang ini sebenarnya dari sisi mekanisme jauh lebih sederhana yang mulia. Ya, jadi data itu cukup dengan difoto satu poin saja, artinya satu objek saja difoto dan diunggah. Nah, itu jauh lebih simpel, jauh lebih sederhana sebenarnya dibandingkan dengan situng yang 5 tahun lalu. Nah, seharusnya dengan proses 5 tahun berlalu dengan berbagai macam masukan 5 tahun lalu, seharusnya sekarang tidak ada permasalahan itu ya. Apalagi mekanismenya jauh lebih mudah, lebih sederhana dalam hal mengunggah data untuk kepentingan rekapitulasi gitu.